Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh sahabat Jazirah dimanapun berada yang simakin podcast ini. Kembali kita di podcast Jazirah dan saya bersama sahabat saya ada Dea ya. Ya, Assalamualaikum Dea. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Dea, hari ini kita akan ngomongin soal gaul Islami siapa takut ya. Ya, Oke. Kalau dengar kata gaul, apa yang terpikir oleh Dea? kalau kata gaul, kalau terpikir di pikiran dia itu kayak tren-tren yang harus diikutin di zaman sekarang gitu. Hmm. Seperti kawan nih kan, nongkrong di kafe ini gitu. Hmm. Kita harus ikut. Kalau nggak ikut, kita nggak gaul gitu. Dan juga cara berpakaian juga gitu. Harus eye catching atau anak muda. Kece. Nggak kece, nggak gaul katanya kan. Oke. Itu yang definisi gaul ya. Iya. Oke, jadi gaul itu sesuatu yang tren, sesuatu yang tidak boleh ketinggalan. Benar. Dan sesuatu yang harus diikutin gitu. Kenapa anak muda selalu ngomongin soal gaul? Ya karena kalau nggak bicara soal gaul itu nggak keren gitu katanya. Nah, gitu. Jadi kalau anak muda nggak ngikutin tren, nggak jadul keren, ya? jadul katanya. Jadul gitu ya. Tapi haruskah seperti itu? Sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga. Jadi gimana bagusnya? Kalau nggak ngikut tren dibilang jadul, kalau ngikut tren dan nanti kelewat batas, atau seperti apa sebenarnya? Kalau menurut dia itu kita memang harus ngikuti perkembangan zaman, cuman jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi yang semestinya aja gitu. Semestinya itu seperti apa? Ya, yang harus dilakuin itu sesuai dengan gaul yang tren sekarang gitu. Jangan terlalu berlebihan. Misal berpakaian yang terlalu berlebihan, yang seksi kan zaman sekarang gitu kan banyak kan yang model-model pakaian yang gimana gitu ya, yang terlalu terbuka gitu kan. Kadang banyak hijab gitu, pakai pakaian terbuka, cuman dia pakai daleman lagi gitu. Tapi bagian dadanya masih terlihat. Atau orang bilang jilbab gitu ya. Iya, jilbab. Bener banget. Apa itu jilbab itu? Berjilbab tapi gelembub. Iya. Berjilbab tapi menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Iya, katanya tren zaman sekarang kan gitu katanya. Atau jilbabnya kayak orang mau bunuh diri gitu ya. Diikat ke belakang gitu kan. Katanya tren gitu kan. Iya. Oke, tapi haruskah seperti itu loh, anak muda, anak muslim itu harus seperti itu enggak sih? Sebenarnya kalau menurut dia itu tergantung dengan kepribadiannya sih. Tergantung dengan diri masing-masing. Dan cuman kita yang bisa ngontrol diri kita gitu. Apakah kita harus ngikuti zaman yang ada gitu kan? Kan nggak mungkin kalau misalnya pakai baju yang seperti ini, pakai hijab tapi itunya masih kelihatan, kan nggak mungkin. Tapi tergantung juga dengan kepribadian kita sendiri gitu. Kita yang mengubah, nggak mungkin sih orang beritahu kita nggak ngubah gitu. Gitu. Oke, dari sisi berpakaian sebenarnya kan Islam sudah punya aturan. Misalnya perempuan misalnya harus berhijab, misalnya harus menjulurkan jilbabnya hingga menutupi dada mereka dan segala macamnya. Itu kan konsepnya begitu. Tapi kan ada juga orang itu akan melandaskan pada prinsip trennya. Dari kemudian ya sudah deh, saya berhijab ini karena tren loh. Iya, kebanyakan orang seperti itu. Kalau seperti itu yang terjadi, gimana Dea menanggapinya? Kalau menurut Dea sih gimana ya? Malahan banyak banget orang seperti itu tuh Pak. Karena zaman aja modelnya kayak gini aku harus ngikutin gitu kan. Sebenarnya nggak bagus juga lah gitu. Tapi kalau itu menjadi tren, kan harus berpikir positif. Kan orang kan bilang begini, kenapa kamu nggak berjilbab? Lebih baik jilbabin dulu hatinya. Kan banyak orang yang berjilbab tapi itu kan sebenarnya salah gitu ya. Kemudian muncul persoalan yang kedua pada kasus misalnya orang berhijab itu gara-gara faktor tren. Kalau itu kemudian lu berjilbab bukan karena syariat, salah lo. Nah, itu kan jadi kacau itu. Nah, itu jadi gimana itu caranya biar agar kemudian ya tren ini tidak menjadi sesuatu yang justru menjadi bumerang gitu loh.
Sebenarnya itu bagus juga sih Pak. Sebenarnya bagus. Tren bisa mengubah seseorang. Mungkin dalam hatinya itu kan, aku ngikutin tren aja berhijab kayak gini. Nanti lama kelamaan dia mungkin bakal nyaman gitu. Bakal nyaman dengan apa yang dia pakai. Mungkin dalam hatinya aku belum siap untuk berhijab, tapi karena tren ini, ya udah deh aku paksain untuk berhijab. Gitu. Jadi kan kalau dia udah maksain untuk berhijab, lama kelamaan dia nggak akan gimana ya? Kalau prinsip orang itu beda-beda gitu Pak. Iya betul. Tapi kalau kemudian orang menganggap itu, lu tuh berjilbab karena tren lo, bukan karena kesadaranmu. Bagaimana kita nanggapinya biar itu tidak menjadi bola liar yang kemudian justru menjadi penghalang orang untuk berhijab juga gitu loh. Gimana mestinya sebagai anak milenial menanggapi yang udah kayak gitu tuh? Menurut pendapat Dea, pandangan Dea gitu kan, sebenarnya kita kalau itu ibaratnya bicara orang ya, perbincangan orang mengenai kita gitu kan ya. Sebenarnya nggak usah terlalu dianggap gitu kan. Itu kan menurut diri kita sendiri, dan dia juga udah bilang itu menurut diri kita sendiri. Jadi kita mau ngikutin tren atau enggak gitu kan. Kita mau pakai hijab atau enggak, hati kita mau nuntut untuk berhijab terus atau enggak gitu kan. Itu dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak usah dengar bicara orang lain. Ikutin tren, pakai ini, hatinya nggak nyambung katanya kayak gitu. Dan doakan mudah-mudahan yang lagi ngikutin tren itu suatu hari mereka sadar dengan bahwa itu sebenarnya kewajiban mereka. Iya. Jadi itu yang lebih baik mungkin ya. Jadi berpikir positif saja gitu ya. Iya. Dan juga kita nggak bisa ngubah seseorang tersebut gitu. Itu yang paling penting mungkin dalam. Iya. Oke, kalau kemudian soal sesuatu yang trendy, sesuatu yang mungkin kalau orang anak muda bilang itu kan harus eye catching, enak ditengok, enak dipandang gitu enak dipandang gitu kan. Kalau saya berhijab harus sepadan, harus seirama gitu. Termasuk juga dalam tata berpakaian gitu. Tata busananya tata busananya gitu. Gimana kalau dia melihat itu? Jadi aku ini sebenarnya gaul gitu, tapi syar'inya masuk gitu loh. Maksudnya gimana sih? Gaul dalam arti pakaian ya. Iya. Gaul dalam arti pakaian mungkin artinya harus menyesuaikan dengan yang tren sekarang. Misalnya trennya lagi merah ya merah gitu, tapi syar'inya harus masuk juga gitu loh, misalnya gitu loh. Kalau menurut dia sih nggak harus ngikutin kayak gitu juga. Yang penting kita nggak ketinggalan zaman gitu Pak. Nggak harus mesti merah gitu, nggak harus. Tapi apa yang kita pakai itu modelnya nggak boleh ketinggalan zaman gitu. Tetap sopan dipandang. Ya model ketinggalan zaman itu mungkin barangkali bisa didefinisikan seperti apa sih? Ya seperti seperti apa misalnya kalau ketinggalan zaman, misalnya pakaian tahun 80-an dipakai lagi misalnya gitu. Bisa jadi ya? Bisa jadi sih. Tapi juga mungkin bisa menjadi tren baru juga. Iya, tren baru juga. Kadang juga kan tren-tren lama itu bisa dibangkitkan lagi menjadi tren sekarang gitu. Reinkarnasi. Rekreasi. Iya gitu. Tapi yang pasti seorang muslim yang masih muda, termasuk mungkin juga yang mungkin sedang berhijab atau belajar berhijab, itu harus menampilkan diri sebagai orang yang ditakuti atau seorang yang humanis. Itu yang paling penting mungkin. Jadi kalau kemudian anak muda hijaber selalu kemudian menutup diri banget, pergaulannya seheterogen mereka saja, ya pasti soleha. Iya. Pasti ada kaplingan surganya mungkin gitu ya. Atau seperti apa sih sebenarnya tata bergaulnya atau bertemannya seperti apa sih sebenarnya? Berteman dalam arti trennya itu ya? Iya, artinya kan seorang anak muda kalau menurut dia harus bisa seperti apa walaupun dia menampilkan diri sebagai seorang muslimah. Apakah dia butuh ruang khusus dan teman-teman khusus untuk memproteksi dirinya sebagai seorang muslimah, atau dia sebenarnya bisa bergaul dengan siapa saja, lalu kemudian justru itu akan menjadi sesuatu daya tarik tersendiri gitu? Enggak, kalau menurut dia itu sebagai seorang muslimah yang trendy itu bergaul dengan siapa saja.
bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja itu tanpa batas. Tapi juga kita harus mengenal teman itu seperti apa gitu. Kalau dia buruk bagi kita, kita ubah. Tahu batasan-batasannya. Iya, tahu batasan-batasannya. Ya, seperti itu. Sudah kenal hijab, jangan pula ngerumpi terus kerjanya gitu. Sudah tahu batas pergaulan laki-laki dan perempuan, tapi justru melampaui batas itu gitu. Benar banget, harus tahu batas-batasannya gitu. Tapi tidak mesti menutup diri. Tidak mesti menutup diri. Kalau terjebak menutup diri, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya seorang muslimah, saya ini pengen jadi muslimah yang baik loh, lalu kemudian ya sudahlah, saya hablum minallahnya yang saya perbaiki, lalu kemudian saya memproteksi diri sendiri, saya menjadi pribadi yang tertutup. Kalau menurut dia sendiri gimana? Menurut dia itu nggak bagus sih. Nggak bagus, karena kita harus berbaur. Berbaur dengan teman gitu. Kalau kita menutup diri gitu, kayak mana kita mau mengetahui, mengenal dunia luar gitu kan. Kalau kita bergabung dengan teman, kita tahu berita ini, berita itu gitu kan. Dan tugasnya apa kalau pada saat bergaul itu? Kan ada orang bilang mungkin menjadi orang yang mudah terpengaruhi atau mempengaruhi. Sebagai seorang muslimah yang baik itu sebenarnya seperti apa? Itu balik lagi sama diri kita sih sebenarnya kalau menurut dia. Lebih baik kita yang mempengaruhi seseorang. Kita bisa mengubah diri orang tersebut gitu. Dari kelakuannya kita dapat mengubah gitu. Nah, seharusnya kita yang mempengaruhi. Untuk bisa mengubah orang lain dalam sebuah pergaulan, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pribadi? Tanda kutip muslimah milenial. Kalau menurut Dea, kita harus tahu dasarnya dulu gitu. Muslimah yang baik itu seperti apa, baru kita bisa mempengaruhi seseorang. Oke, kalau boleh digambarkan sosok muslimah yang terbaik menurut Dea seperti apa? Dan mungkin kalau deskripsinya itu personal seperti apa? Seperti sosok siapa misalnya gitu? Seperti Ustadz Oki Setiana Dewi. Ustazah kali Ustazah, iya, ya Allah. Kenapa mencontohkan itu? Ya ini menarik ini. Karena aku suka banget. Enggak. Ini menarik buat saya sebagai orang yang banyak berteman dengan anak milenial. Kenapa sandarannya itu tidak mungkin sosok Fatimah, sosok Khadijah, sosok Asia istri Fir'aun misalnya kayak gitu. Tapi kok justru mengambil contoh yang terdekat yang anak milenial kenal gitu. Kalau Dea, kenapa menampilkan sosok yang mungkin karakter muslimah yang oke itu pada sosok Ustazah Oki? Karena kalau menurut Dea gitu kan, dia sering ngeliat postingannya, sering ngeliat dia ceramah gitu live. Cara penyampaiannya itu nggak mudah dimengerti dengan anak zaman sekarang gitu. Mudah dimengerti. Dan juga kita sebagai anak zaman sekarang gitu, apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan gitu, kita tuh mudah paham gitu. Dengan perkataan Ustazah Oki Setiana Dewi. Dan itu sosok muslimah sejati betul kalau menurut Dea gitu ya. Pandangan orang kan beda-beda gitu. Iya, artinya sebagai seorang pribadi, Dea menilai bahwa sosok itu patut untuk jadikan teladan gitu ya. Iya, teladan. Untuk di zaman milenial gitu. Selain karena memang faktor kalau dia nyampaikan bagus, dakwahnya juga modern gitu. Oke, dakwah modern itu seperti apa mungkin gambarannya? Kalau pada sosok seorang Oki Setiana Dewi itu. Penyampaiannya itu penyampaian anak muda gitu. Penyampaian anak muda itu seperti apa? Mungkin yang lebih realnya. Spesifik ya. Spesifiknya seperti apa? Menyampaikan tentang bagaimana sih cara kita menyikapi apa yang harusnya kita sikapi di zaman sekarang gitu. Lebih banyak Ustazah Setiana Dewi itu memberikan apa sih? Kayak motivasi gitu untuk anak-anak zaman sekarang. Di dalam dakwahnya gitu. Oke, di sisi lain mungkin dari sisi apa? Mungkin pakaiannya atau apa atau seperti kostumnya seperti apa mungkin? Kalau kostumnya ya seperti
ustazah gitu, jilbab syar'i. Tapi kalau dalam pemikirannya itu memberikan motivasi kita untuk terus berkarya gitu. Kalau menurut dia seperti itu. Trendy, eye catching, enak ditengok atau seperti apa? Pakaian. Itu yang penting buat menjadi sandaran buat anak-anak milenial. Kalau untuk penyampaiannya itu trendy, Pak. Cuman kalau untuk berpakaiannya itu layaknya seorang ibu. Oh gitu. Layaknya seorang ibu, tapi itu lebih suka penyampaiannya. Sesuai dengan umurnya gitu ya? Iya, sesuai dengan umurnya. Tapi beda dengan penyampaiannya gitu. Ya, tapi nggak ibu-ibu banget gitu. Nggak ibu-ibu banget, cantik kok. Tetap tren ya. Tetap tren, iya. Artinya apa, pemilihan warnanya? Iya, pemilihan warnanya selalu matching gitu. Suka aja, iya. Iya. Oke, itu kan ya, itu yang juga harus kita akui sebagai salah satu sudut pandang yang kemudian ada juga pada anak muda ya. Jadi artinya kita juga tidak boleh menutup diri bahwa bisa jadi anak milenial itu melakukan proses perbaikan diri gara-gara melihat sesuatu itu gitu ya. Bisa jadi dia akan berhijab kalau dari penampilan orang-orang yang menggunakan hijab itu juga trendy dan eye catching katanya, enak dipandang gitu ya. Gitu. Jadi kemudian tidak kolot, tidak jadul gitu. Tidak jadul, benar banget. Oke. Jadi itu yang kemudian ingin kita kasih gambaran kepada anak milenial bahwa ya ketika Anda menjadi muslimah itu ya harus syar'i, tapi ya tidak boleh meninggalkan gaya kekinian gitu. Benar banget. Atau sebaliknya, Anda kekinian boleh, tapi ya tetap memenuhi. Ya, ada batasan-batasannya juga gitu. Kekinian boleh, tapi memenuhi standar menutup aurat harus. Nah, gitu. Boleh pakai baju yang agak seksi tapi di tempatnya. Iya, pada tempatnya. Nah, dan itu di hadapan mahramnya. Kan begitu. Bener. jangan pada satu titik koma tertentu, ya itu bahaya nanti ya. Iya, pada saat ikuti suatu pengajian kita pakai ini kan nggak mungkin. Oke. Pesan apa yang mungkin ingin dia sampaikan pada teman-teman seusia dia lah, yang usia milenial yang mungkin hari ini sebenarnya pengen hijrah sih, pengen berubah sih. Tapi terbatasi oleh keterbatasan mungkin ya pengetahuan, termasuk juga barangkali modal gitu ya. Pengen trendy tapi kan pakaian muslim mahal loh. Apa yang mungkin pesannya yang disampaikan? Kalau menurut dia itu tren jangan terlalu dipaksakan gitu kan. Apalagi harus sampai memaksa, nggak ada uang gitu, aku harus beli kayak gini kan nggak mungkin kita maksain. Dan juga masalah hijab muslimah gitu kan, kita jangan hanya mengikuti tren, hijabnya begini, aku mau pakai jilbab begini, tapi hatinya belum tentu mau mengikuti apa yang dia pakai gitu. Jadi menurut dia itu sesuaikan hati dengan apa yang kalian kenakan. Dan juga jangan terlalu mengikuti tren. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa lebih baik menghijabi hati daripada menghijabi kepala saja. Iya, benar banget. Tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Jadi dua-duanya harus sinkron. Kita doakan yang memang sebenarnya dengan kewajiban berhijab, hari ini sudah berhijab, suatu hari mudah-mudahan mereka sadar bahwa itu kewajiban dan kebutuhan gitu. Wanita itu kan lebih anggun, lebih cantik dengan hijabnya ya. Benar. Daripada terbuka. Durian saja kalau terbuka siapa yang mau? Kita ketemu durian sudah di atas meja, sudah tinggal makan tapi di atas piring dan itu terbuka, tidak akan pernah mau kita. Apalagi kalau perempuan itu akan lebih indah, lebih elok jika dibungkus ya ibaratnya. Dia menggunakan hijab yang terbaik. Oke, kalau boleh menasehati diri, apa yang mungkin dia ingin tanamkan dalam diri dia, apa kira-kira? Untuk diri dia sendiri yaitu ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Apalagi kan sekarang lebih bergaul dengan teman-teman yang muslimah gitu kan. Di kampus juga kan bergaul dengan muslimah gitu. Jadi jangan hanya pakaian yang muslimah tapi hati masih apa? Masih kurang untuk diri gitu. Nggak sesuai dengan hijab kita. Oke, tapi sekali lagi mungkin dia ingin menyampaikan juga,
Kalaupun hari ini masih berhijab karena soal tren, nggak apa-apa dulu ya. Nggak apa-apa sih. Ikutin aja dulu Ikutin ya. aja dulu. Sampai suatu hari kalau kemudian kita sadar dan itu kewajiban, itu jauh lebih baik. Pasti kita akan sadar suatu hari. Iya. Jangan kemudian karena kita belum sadar, belum tahu hukumnya, justru kita kemudian menolak soal itu ya. Termasuk dalam soal berpakaian yang muslimah tadi. Kalau kita justru menunggu hidayah, wallahu a'lam bishawab, hidayah itu entah sampai entah pada kita ya. Jadi lebih baik dijemput ya. Benar. Kata orang tuh hidayah itu dijemput. Iya. Jangan ditunggu. Kalau ditunggu, jangan ditunggu. Ntar nggak datang-datang gitu ya. Berhijab itu jangan nunggu tua. Tapi kapan ada keinginan, pakai saja. Pakai. Hari ini pakai, besok terbuka, itu mungkin jauh lebih baik daripada terbuka selalu. Terbuka iya. Kalaupun kita menemukan teman yang terbuka selalu, ya lebih baik juga suatu hari dinasihati, kamu cantik loh kalau berjilbab. Nah, kayak gitu aja. Benar. Ya persuasif aja, mudah-mudahan itu jadi lebih baik. Tren gaul tetap harus ya. Iya harus. Apalagi di zaman sekarang gitu kan. Kalau berhijab ya jangan pula setengah-setengah. Ya, atau kolot banget warnanya. Pilih warna yang sesuai warna dengan yang umur, stadan. yang seumuran dengannya. Umurnya baru 18, penampilannya kayak 81 kan bahaya. Iya. Statusnya masih mahasiswa tapi gaya pakaiannya kayak ibu-ibu. Nah, itu kan bahaya juga itu ya. Makanya itu ada tren gitu kan, tren hijab. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi ya. Iya. Buat kita semua bahwa bergaul Islami itu sesuatu yang bukan sesuatu yang berat ya. Iya, bukan. Iya, tapi tetap gaul dalam konsep Islami, tetap gaul dalam koridor syar'i, dan tetap berhijab. Ke siapapun bisa bergaul. Tapi mudah-mudahan itu akan menjadi sesuatu yang baik buat kita bersama. Makasih ya buat Dea. Iya, sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol bareng kita, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat kita bersama. Bila bisa bilang fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.